Kak. Apabila dilihat olehmu hai suami, istri solihah itu menyenangkan. Pakai bedak, pakai lipstik, pakai parfum itu buat suami. Bukan sebaliknya. Pemirsa MNC TV yang bahagia, ya gimana nggak bahagia? Weekend sekarang itu benar-benar dinanti. Sabtu Minggu pagi itu ada Abah dan AA di sini ya. Apalagi materi hari ini sangat menarik. Apa tadi, Pak? Trilogi cinta. Ya, trilogi cinta. Oi. Aku, suamiku, dan mertuaku. Etama. Ya, tadi kita janjikan akan bahas mengenai apa yang harus dilakukan oleh suami, istri maupun mertuanya. Ada-ada aja emang ya, sampai ada jenis tanaman lidah mertua. Ada kan? Ada. Selain ada lidah buaya, ada lidah mertua. Yang tadi rewel, bawel, menantunya baper, infantil, kekanak-kanakan. Wah rame itu mau jadi ibarat api dengan minyak. Boom, begitu. Bom waktu. Bom waktu. Sampai tadi katanya sampai mau minta cerai. Nah ini. Saking bingungnya menghadapi mertua. Makanya kita harus bahas ini ya. Mangga, Jadi Pak. begini, para pemirsa MNC TV, terutama yang tadi telepon AA. Yang pertama mari kita lihat dulu posisi masing-masing. Yang pertama suami itu punya posisi seperti apa? Rasulullah bersabda, seandainya aku disuruh manusia menyembah selain pada Allah, maka Allah akan menyuruh istri untuk menyembah suaminya. Oh, Kata Rasulullah sebegitunya. SAW, sampai begitu. Betapa hebat suami. Nah sekarang makanya ada nggak istri yang bisa begitu pada suaminya? Sampai suami seperti itu posisinya, berarti istri harus tahu bagaimana menghargai suami. Makanya cari istri solihah yang tadi Abah nyanyikan. Betul, makanya istri itu ya mau keluar rumah saja harus telepon minta izin suaminya. Iya, tanpa izin itu jadi dosa. Nih kata Nabi, khairun nisa imro'atun. Sebaik-baik wanita itu adalah yang pertama, in nazarta ilaiha sarratka. Apabila dilihat olehmu hai suami, istri solihah itu menyenangkan. Pakai bedak, pakai lipstik, pakai parfum itu buat suami. Bukan sebaliknya. Giliran di rumah bau minyak wangi, minyak angin. Giliran ke undangan kita orang banyak, harum. Jadi harus dandindun, kata Dandindun orang Garut apaan? mah. Dan hadek dandanan. Din, Bagus agamanya. Dun. Bagus dunianya. Jangan dat dit dut. apa tuh datitut? Goreng adat, jelek adatnya. Dit. Dit, pelit itu pelit. Dut. Dut, randut, dut, samutut. Jeung hobi Tukang hitut. kentut. Itu. Gitu ya. Jadi kalau punya bedak dipakai untuk suami. Kalau punya lipstik untuk suami. Minyak wangi untuk suami. Suami bangun. Sudah, aroma apa ini? Cari sampai dapat istrinya. In nazarta ilaiha sarratka. Yang kedua, istri soleh itu cirinya wa in amartaha atau atka. Apabila disuruh, maka dia taat. Malam-malam ditoel. Ya. Ini. Begitu. Ya harus begitu. Karena kalau menolak, maka dosa. Laknat hal malaikah hatta turji'ah. Yang ketiga, ciri solehah itu apabila ditinggalkan oleh suami, maka menjaga harta dan kehormatannya. Oh, yang Nah, tadi itu saya yang bilang tadi itu. bilang. Katanya ada sahabat Nabi yang sampai nggak mau keluar rumah padahal orang tuanya dalam kondisi sakit karena mau minta izin suaminya Iya, susah. sampai meninggal, bukan sampai sakit. Sampai Segitunya? meninggal segitunya. Tapi Nabi menyebutkan ahli surga malah perempuan itu. Bapak ibu orang tuanya ahli surga karena sikap anaknya yang demikian bakti Masya pada Allah. Nah, itu hadis wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Gitu kan? Jadi harus ngomong, harus berakhlak kapan saja, di mana saja, dan akhlak yang baik, apalagi kepada mertua. Hanya persoalannya, biasanya terjadi konflik itu antara suami dengan mertua dengan itu, biasanya menantu dan mertua perempuan dan menantu perempuan itu biasanya ketika masih satu rumah. Ada aja gesekan. Nah, gesekan, gosokan itu ada. Misalnya, si menantu menjadi objek bawelnya mertua yang membanding-bandingkan dengan mantu yang lain. Atau membandingkan dengan dirinya. Atau dulu dengan mas saya dirinya. waktu itu nggak gitu. Nah, untuk itu maka suami di sini tidak boleh berpihak pada salah satu. Tetap dia harus menjadi wasit. Karena kenapa? Karena Rasulullah bersabda, yang berhak kepada istri itu suaminya. Kemudian bertanya Siti Aisyah, lalu siapa yang berhak pada laki-laki? Ibunya. Berarti kalau begitu, maka harus ada saling kefahaman antara suami, istri, dan mertua itu.
Nah, untuk urusan tentang bagaimana suami menyikapi istri yang begitu, maka usahakan berpisah dengan orang tuanya, belajar mandiri. Ada surat At-Tolak, sebentar saya lihat dulu. Nah, ini coba ada nih yang di rumah juga buka Al-Qur'annya ya. Quran surat At-Tolak. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tempatkan mereka para istri itu di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Nah yang tadi, jangan menyusahkan dan menyempitkan hati mereka. Seperti tadi teman AA yang curhat itu. Ya. Sempit dia hatinya. Karena dia repot begitu kan. Repot. Kenapa repot? Repot karena dia merasa sempit hatinya antara tekanan, cibiran, cemoohan, bawelnya, mertuanya dengan keadaannya. Terus gimana tuh, udah gak manusiawi juga tuh udah si perempuan tadi tuh. Ya manusiawi, makanya yang tadi suami di sini harus berada di tengah. Bagaimana? Ingat kata Rasulullah, dirimu punya hak, kata Rasulullah. Keluargamu, kalau berkeluarga, istri punya hak, ibu punya hak. Maka kamu berikan haknya sesuai dengan kemampuanmu. Yang jadi masalahnya ini kan begini, kenapa orang tua itu suka ada kecemburuan sosial? Posesif biasanya. Orang tua ketakutan anaknya menjadi tidak berbakti, istri ketakutan kehilangan suami. Iya. Maka konflik. Perempuan sama perempuan. Makanya yang harus bersikap dewasa adalah suaminya. Suaminya harus meyakinkan pada orang tuanya agar orang tuanya itu paham bahwa meskipun dia sudah menikah, dia tidak akan ditinggalkan oleh putranya. Itu tuh kadang-kadang memang ibunya itu posesif, jangan mau karena takut kehilangan anaknya. Saya membesarkan sampai segini, sampai kuliah, sampai jadi dokter. Ya wajar, wajar. Orang tua kita. namanya juga. Tapi kan orang tua juga harus paham bahwa dia sekarang sudah punya tanggung jawab. Tapi yang penting sebenarnya tidak banyak juga yang begitu orang tua melihat anaknya bahagia saja sudah bahagia. Tapi jika ada yang demikian, maka posisi suami harus menjadi penengah. Tidak boleh berpihak pada istri ataupun pada mertua, tapi bagaimana dia menjadi jembatan untuk menjembatani antara konflik antara istri dengan ibunya itu. Oke, Gitu. intinya adalah kembali ke komunikasi ya. Jadi ini teman saya yang tadi yang curhat itu, coba katanya dia takut mengkomunikasikan dengan suaminya. Ini takutnya itu kan bukan. Jangan sampai ada kata-kata pilih ibumu atau aku. Astagfirullahaladzim, tidak boleh. Banyak yang gitu Ustaz. Iya. Ada yang ngomong ke saya gitu beneran. Sok rek milih saya, rek milih ibu kamu. Ya itu susah. Istri dicintai, ibu dicintai. Bagaimana? Jangan hilangkan hak kamu pada orang tuamu. Jangan hilangkan juga hak kamu dan kewajibanmu pada istrimu. Kalau kewajibanmu pada istrimu mengalahkan juga akhirnya kasih-kasihmu pada orang tua, maka berarti kamu juga tidak termasuk orang baik. Demikian pula, kamu sayang ibumu tapi terlantar anak dan istri, kamu juga bukan suami yang bertanggung jawab. Aduh, makanya jadi suami itu ya berat-berat susah tapi pahalanya besar. Pahalanya besar. Iya betul. Aduh, memang sebagai suami, sebagai laki-laki berada di dua sisi. Ada ibu, ada istri. Dua-duanya sama-sama kita cintai. Jangan disuruh sang suami memilih pilih istri atau ibumu. Kadang-kadang perempuannya satu rumah dengan orang tuanya itu kadang-kadang make muke kan? Apa? Make muke. Apa tuh? Maju kena mundur kena. Make muke. Make mu kena. Maju kena mundur kena gitu kan. Di antara di satu sisi gue cinta suami, di sisi lain gue udah nggak tahan yang tadi kan orang tua. Nah makanya bagaimana itu kita selesaikan. Nanti kita bahas lagi. Oke, sabar Ustaz juga tadi menggebu-gebu sekali. Mau minum? Boleh dong. Dari tadi perasaan diajak ngomong aja terus dikasih. Iya. Pemirsa rumah juga boleh. Kalau mau ngeteh dulu boleh sambil nonton acara ini ya. Tapi jangan pindah channel. Tetap di MNC TV di Abah dan AA.